Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Imratul Mahmudah, nomor pokok mahasiswa 221080053 kelas 3A. Program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan Islam. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Yuk kita simak penjelasannya. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kerjasama pendayagunaan antar semua sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan secara efektif. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini untuk memberikan layanan secara profesional agar proses belajar mengajar terus berlangsung secara efisien. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam meliputi yang pertama perencanaan sarana dan prasarana, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana, yang ketiga intervensi sarana dan prasarana, yang keempat pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir yang kelima penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menyenangkan bagi warga negara atau madrasah. Kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, serta relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Adapun hal-hal mengenai tujuan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan. Sehingga tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu proses sarana dan prasarana pendidikan Islam. Menurut Elliot dan Mosher, secara umum, tahapan-tahapan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, menetapkan secara sementara tujuan-tujuan yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menetapkan keadaan saat ini mengenai pendidikan dalam masyarakat tertentu. Ketiga, merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan bagi sekolah. 4. Menetapkan rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kelima, mewujudkan rencana menjadi tindakan. Keenam, mengadakan penilaian secara terus-menerus. Dan yang terakhir, ketujuh, merencanakan kembali apabila dalam penilaian menyatakan suatu hal yang perlu dilakukan atau diinginkan. Perencanaan atau planning merupakan proses pemikiran secara matang untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dalam menyusun rencana kebutuhan, hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan, seperti kepala sekolah, wakil sekolah, kepala tata usaha, guru, dan komite sekolah atau madrasah. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan atau pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dibagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu 1. Pemeliharaan terencana. Pemeliharaan ini menunjukkan langkah untuk menetapkan apa yang perlu dilakukan. Hal ini meliputi pembuatan daftar sarana, penyusunan bahan, dan penganggaran. Dan yang kedua, pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan menurut kurun waktunya dapat dilakukan dengan yang pertama pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari sesudah sarana tersebut digunakan.
Kedua, pemeliharaan berkala yang dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan petunjuk penggunaan, misalnya 2 atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Dua hal yang harus dilakukan dalam pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya yaitu pertama, pendistribusian sarana dan prasarana. Pendistribusian perlengkapan sekolah adalah kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit atau orang-orang yang membutuhkannya. Ada 3 langkah pendistribusian perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu tahap penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Dalam kaitannya pendistribusian perlengkapan di sekolah ini, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dan dipegang teguh, yaitu ketepatan barang yang disalurkan, ketepatan sasaran penyaluran, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Kemudian, sedangkan kaitan penyusunan alokasi barang memiliki 4 yang perlu ditetapkan, yaitu penerima barang, waktu penyaluran barang, jenis barang yang akan disalurkan, dan jumlah barang yang akan disalurkan. Kedua, pemanfaatan sarana pendidikan. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sarana pendidikan, menurut Mbah Fadal terdapat 2 prinsip yang harus selalu diperhatikan, yaitu prinsip afektif dan prinsip efisiensi. Dengan prinsip afektif berarti pemanfaatan sarana pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan di sekolah secara benar dan secara hati-hati, sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Kesimpulan dari materi ini, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan secara efisiensi. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan demi proses berlangsungnya pendidikan di sekolah. Terdapat 2 hal yang harus dilakukan dalam pendayagunaan sarana dan prasarana, di antaranya pendistribusian sarana dan prasarana serta pemanfaatan sarana pendidikan. Tujuannya agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh semua orang yang terlibat dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan Islam yang telah saya jabarkan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.